Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Untuk pelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Apa sih operasi hitung pada bilangan bulat itu? Untuk kita mengingat yang kemarin kita sudah membandingkan bilangan bulat dari yang membandingkan bilangan bulat yang terbesar dan terkecil, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Di sini ada simbol-simbol. Untuk yang pertama ini simbol lebih kecil atau kurang dari, kemudian lebih besar atau lebih dari, ini ya ada tanda-tandanya. Terus di sini ada yang lebih kecil tapi di bawahnya ada garisnya gini, itu kita sebut lebih kecil atau sama dengan. Kemudian yang tandanya lebih besar ada garisnya itu lebih besar atau sama dengan, dan tanda sama dengan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah mengenal bahwa operasi hitung ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada bilangan bulat juga berlaku keempat operasi hitung tersebut. Berikut adalah operasi hitung pada bilangan bulat beserta cara membelajarkan konsep operasi hitung bilangan bulat. Ada 2 cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan kartu warna. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Pada garis bilangan horizontal, ini ya, garis bilangan horizontal itu lebih mudah kita hafal dengan tiduran gini ya. Bilangan negatif bergerak ke arah kiri, maka bilangan positif bergerak ke arah kanan. Ya, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Contohnya 5 ditambah negatif 7. Pertama kita gerak dulu ke kanan sejauh 5, kemudian kita gerak ke kiri sejauh 7. Maka yang tersisa di sini adalah negatif 2. Jadi 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Contoh kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Jadi tadi kalau negatif ke kiri ya, jadi kita ke kiri sejauh 3 karena dia negatif 3, kemudian kita ke kiri lagi sejauh 5. Jadi angka 0 bergerak 3 langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri lagi, jadi diperoleh angka negatif 8. Kemudian, mengingat bahwa pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan, maka setiap pengurangan dapat dilakukan sebagai penjumlahan. Perhatikan bahwa pengurangan dengan bilangan negatif selalu dimulai dari 0. Ya. Dari gambar ini kan 4 dikurangi negatif 3 sama dengan N. Kita bergerak ke arah kanan dulu 4, terus kita bergerak ke arah kiri negatif 3 dari angka 0. Maka diperoleh 4 dikurangi negatif 3 adalah 7. Jika kita cermati garis bilangan tersebut, operasi pengurangan harus diubah menjadi operasi penjumlahan. Ini ya, 4 dikurangi negatif 3, maka jadi 4 ditambah 3 dan garis bilangan diperoleh 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7, sama dengan 4 ditambah 3. Dari contoh di atas ada kelemahan dan kelebihannya. Contohnya yang kelebihannya, media yang digunakan lebih praktis dan kesepakatan yang ada mudah diingat oleh siswa. Kelemahannya, tidak melibatkan siswa secara langsung dalam melakukan prakteknya dan tidak dapat secara langsung untuk mengkonkretkan operasi pengurangan. Hal ini siswa harus mengubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Kemudian bisa juga kita melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan.
Ya, contohnya nih, bilangan positif diwakili oleh kartu warna putih. Jadi sini ada satu keping kartu warna putih, maka kita anggap sebagai 1, 2 keping adalah 2. Sedangkan merah, kartu merah ini mewakili negatif 1. Ya, jadi satu keping warna merah, satu keping kartu warna merah itu negatif 1, 2 keping kartu warna merah itu negatif 2, dan seterusnya. Untuk bilangan 0 diwakili oleh pasangan kartu putih dan kartu merah. Ya, ini ya. Jika ada satu pasang kartu merah dan kartu putih, kita anggap 0. Penambahan bilangan positif berarti menambah kartu putih. Jadi kalau 1 ditambah 1 tambah 1 berarti kita membutuhkan 3 kartu putih. Kemudian penambahan bilangan negatif berarti menambah kartu merah. Pengurangan bilangan positif berarti mengurangi kartu putih, dan pengurangan bilangan negatif berarti mengurangi kartu merah. Contoh 1, 5 ditambah negatif 8. Pertama, kita ambil dulu kartu putih sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, ambil kartu merah sebanyak 8. Lalu kita atur, kita pasangkan ya, yang ada pasangannya, maksudnya kita sejajarkan yang putih tadi. Tadi kan kita sudah ada kesepakatan kalau kartu putih dan kartu merah berpasangan itu adalah 0. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini dihitung 0. Sisanya adalah 3 kartu merah. 3 kartu merah adalah negatif 3. Ya, negatif 3. Maaf, ini salah tulis ya. Selanjutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk sifat-sifatnya, ini contoh soal ya. Di sini ada 800 ditambah 70. 800 tambah 70 itu sama dengan 70 tambah 800 ya. Kita bisa tukar-tukar seperti itu. Apa yang sifat apa namanya? Yaitu komutatif. Komutatif itu secara mudahnya kita mengingatnya dengan penukaran. Jadi ketika dia ditukar-tukar, ketika dia ditukar-tukar hasilnya akan sama. Ya, secara umum jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya ini ya, 780 dikurangi 120 itu 660. Tetapi 120 dikurangi 780 adalah negatif 660. Jadi hasilnya nggak sama ya. Sifat kedua adalah asosiatif. Sifat asosiatif itu ini ya, pengelompokan. A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, misalkan A 120, B 30, dan C 70. Jika kita kelompokkan seperti ini, hasilnya akan sama. 120 tambah dalam kurung 30 tambah 70 sama dengan 220. Kemudian 120 ditambah 30 ditambah 70 hasilnya 220. Dan ini tidak berlaku pada pengurangan. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Jadi penjumlahan atau pengurangan bilangan genap ditambah bilangan genap itu genap. Jadi bilangan genap ditambah bilangan genap itu pasti genap. Ya, jadi bilangan genap mau ditambah mau dikurang itu hasilnya tetap genap. Kalau bilangan genap ditambah bilangan ganjil, maka hasilnya pasti ganjil. Dan untuk penjumlahan pengurangan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil atau dikurangi bilangan ganjil, hasilnya pasti genap. Jadi kalau sama itu berarti genap, kalau beda berarti ganjil gitu ya. Contohnya seperti ini pada tabel, bisa dilihat sendiri. Nah, terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu langsung. Sekian dari Ibu, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi di bawahnya ada garisnya gini, itu kita sebut lebih kecil atau sama dengan. Kemudian yang tandanya lebih besar ada garisnya itu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan tanda sama dengan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita sudah mengenal bahwa operasi hitung ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada bilangan bulat juga berlaku keempat operasi hitung tersebut. Berikut adalah operasi hitung pada bilangan bulat beserta cara membelajarkan konsep operasi hitung bilangan bulat. Ada 2 cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan kartu warna. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Pada garis bilangan horizontal, ini ya, garis bilangan horizontal itu lebih mudah kita hafal dengan tiduran gini ya. Bilangan negatif bergerak ke arah kiri, maka bilangan positif bergerak ke arah kanan. Ya, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Contohnya 5 ditambah negatif 7. Pertama kita gerak dulu ke kanan sejauh 5, kemudian kita gerak ke kiri sejauh 7. Maka yang tersisa di sini adalah negatif 2. Jadi 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Contoh kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Jadi tadi kalau negatif ke kiri ya, jadi kita ke kiri sejauh 3 karena dia negatif 3, kemudian kita ke kiri lagi sejauh 5. Jadi angka 0 bergerak 3 langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri lagi, jadi diperoleh angka negatif 8. Kemudian, mengingat bahwa pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan, maka setiap pengurangan dapat dilakukan sebagai penjumlahan. Perhatikan bahwa pengurangan dengan bilangan negatif selalu dimulai dari 0. Ya. Dari gambar ini kan 4 dikurangi negatif 3 sama dengan N. Kita bergerak ke arah kanan dulu, 4, terus kita bergerak ke arah kiri, negatif 3 dari angka 0. Maka diperoleh 4 dikurangi negatif 3 adalah 7. Jika kita cermati garis bilangan tersebut, operasi pengurangan harus diubah menjadi operasi penjumlahan. Ini ya, 4 dikurangi negatif 3, maka jadi 4 ditambah 3 dan garis bilangan diperoleh 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7, sama dengan 4 ditambah 3. Dari contoh di atas ada kelemahan dan kelebihannya. Contohnya yang kelebihannya, media yang digunakan lebih praktis dan kesepakatan yang ada mudah diingat oleh siswa. Kelemahannya, tidak melibatkan siswa secara langsung dalam melakukan prakteknya dan tidak dapat secara langsung untuk mengkonkretkan operasi pengurangan. Hal ini siswa harus mengubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Kemudian bisa juga kita melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan. Ini ya, contohnya nih, bilangan positif diwakili oleh kartu warna putih. Jadi di sini ada 1 keping kartu warna putih, maka kita anggap sebagai 1, 2 keping adalah 2. Sedangkan merah, kartu merah ini mewakili negatif 1. Ya, jadi 1 keping warna merah, 1 keping kartu warna merah itu negatif 1, 2 keping kartu warna merah itu negatif 2, dan seterusnya. Untuk bilangan 0 diwakili oleh pasangan kartu putih dan kartu merah. Ya, ini ya. Jika ada 1 pasang kartu merah dan kartu putih, kita anggap 0. Penambahan bilangan positif berarti menambah kartu putih. Jadi kalau 1 ditambah 1 tambah 1 berarti kita membutuhkan 3 kartu putih.
Kemudian penambahan bilangan negatif berarti menambah kartu merah. Pengurangan bilangan positif berarti mengurangi kartu putih, dan pengurangan bilangan negatif berarti mengurangi kartu merah. Contoh 1, 5 ditambah negatif 8. Pertama, kita ambil dulu kartu putih sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, ambil kartu merah sebanyak 8. Lalu kita atur, kita pasangkan ya, yang ada pasangannya, maksudnya kita sejajarkan yang putih tadi. Tadi kan kita sudah ada kesepakatan kalau kartu putih dan kartu merah berpasangan itu adalah 0. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini dihitung 0. Sisanya adalah 3 kartu merah. 3 kartu merah adalah negatif 3. Negatif 3. Maaf, ini salah tulis ya. Selanjutnya sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk sifat-sifatnya, ini contoh soal ya. Di sini ada 800 ditambah 70. 800 tambah 70 itu sama dengan 70 tambah 800 ya. Kita bisa tukar-tukar seperti itu. Sifat apa namanya? Yaitu komutatif. Komutatif itu secara mudahnya kita mengingatnya dengan penukaran. Jadi ketika dia ditukar-tukar, ketika dia ditukar-tukar hasilnya akan sama. Ya, secara umum jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya ini ya, 780 dikurangi 120 itu 660. Tetapi 120 dikurangi 780 adalah negatif 660. Jadi hasilnya nggak sama ya. Sifat kedua adalah asosiatif. Sifat asosiatif itu ini ya, pengelompokan. A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, misalkan A 120, B 30, dan C 70. Jika kita kelompokkan seperti ini, hasilnya akan sama. 120 tambah dalam kurung 30 tambah 70 sama dengan 220. Kemudian 120 ditambah 30 ditambah 70 hasilnya 220. Dan ini tidak berlaku pada pengurangan. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Jadi penjumlahan atau pengurangan bilangan genap ditambah bilangan genap itu genap. Jadi bilangan genap ditambah bilangan genap itu pasti genap. Ya, jadi bilangan genap mau ditambah mau dikurang itu hasilnya tetap genap. Kalau bilangan genap ditambah bilangan ganjil, maka hasilnya pasti ganjil. Dan untuk penjumlahan pengurangan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil atau dikurang bilangan ganjil, hasilnya pasti genap. Jadi kalau sama itu berarti genap, kalau beda berarti ganjil gitu ya. Contohnya seperti ini pada tabel, bisa dilihat sendiri. Nah, terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu langsung. Sekian dari Ibu, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, sesuai dengan yang Ibu katakan minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, dan mengoperasikan bilangan bulat dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama, perkalian pada bilangan bulat, kemudian sifat-sifat perkalian tersebut, dan pembagian pada bilangan bulat juga sifat-sifat pembagian bilangan tersebut, dan ada tambahan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat. Perkalian pada bilangan bulat ini meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif.
Misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku, ya. A kali B, jadi B itu diulang sebanyak A kali. Contohnya 7 dikali 12, yaitu 12 dijumlahkan sebanyak 7 kali. Di sini salah tulis ya, yang benar yang bawah ini. 60 dikali negatif 20, berarti negatif 20 itu dijumlahkan sebanyak 6 kali. Ya, tadi yang janggal adalah contoh pertama itu ya, 7 dikali 12 itu bukan 12 dikali 12 banyak 7 kali, tapi 12 ditambah 12 banyak 7 kali. Nah, perkalian dua bilangan bulat yang pertama, A, hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama atau keduanya bilangan positif, bisa juga keduanya bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, 7 dikali 9 adalah 63. Negatif 7 dikali negatif 9 hasilnya juga 63. Jadi kalau tandanya dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian kalau tandanya beda, misalnya negatif A dikali B itu sama dengan hasilnya negatif AB, sama juga dengan A kali negatif B, hasilnya negatif AB. Jadi kalau salah satu aja yang hasilnya itu salah satu itu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ini ya, tabelnya seperti ini. Dan jika sesuatu bilangan apapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga. Kita sebut sifat tertutup ya. Karena perkalian antar bilangan bulat itu nggak akan menghasilkan bilangan pecahan. Kemudian hasil bilangan bulat dengan 0 sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Entah itu bilangan negatif, entah itu bilangan positif. Kemudian bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi perkalian dua bilangan bulat itu bersifat komutatif atau bisa ditukar. Jadi A dikali B itu sama dengan B kali A, entah itu bilangannya negatif, entah itu bilangan positif atau 0. Ketika dia ditukar, hasilnya pasti akan sama. Kemudian perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif, seperti ini ya. Kita tidak peduli lagi dengan negatif positif, hasilnya tetap sama. Dia juga bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan, seperti ini contohnya ya. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi pertama 20, kita gambar dulu, dikurangi 5. Masih ada, dikurangi 5 lagi sampai habis. Ternyata setiap anak dapat 4 permen. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut nih tadi. 20 dikurangi 5, 15 kurangi 5, 10 kurangi 5 sampai hasilnya itu 0. Jadi 25 dibagi 5 itu 4. Salah ya ini. Harusnya 4. Kemudian sifat-sifat pada pembagian. Jadi, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Seperti tadi, kalau negatif sama negatif itu dapat hasilnya positif, positif sama positif juga positif. Nah, kalau tandanya beda, ya, salah satu aja tandanya beda, maka hasilnya adalah negatif. Tapi dia tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A bagi B itu belum tentu hasilnya sama dengan B bagi A. Tapi akan berlaku seperti ini. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C. Maka A sama dengan B dikali C. Asalkan B-nya bukan 0.
untuk A bilangan bulat dan A bukan 0 berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Jadi bilangan bulat berapapun dibagi dengan 0 hasilnya adalah 0, dibagi bilangan berapapun adalah 0, tapi bilangan berapapun dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ya, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Seperti itu. Setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Kalau tadi kan perkalian sifatnya tertutup karena dia tidak akan menjadi bilangan pecahan. Tapi kalau bilangan bulat itu bisa jadi bilangan pecahan, jadi sifatnya tidak tertutup. Contoh soal nanti bisa dilihat di LKPD ya, coba dikerjakan soalnya. Kemudian operasi hitung campuran bilangan bulat. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Pertama, kerjakan terlebih dulu operasi dalam kurung. Jadi jika ada operasi yang dikurung, kita kerjakan yang dikurung dulu. Kemudian kerjakan perkalian atau pembagian. Kemudian kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi pertama yang dikurung dulu, kemudian perkalian pembagian, dan yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau ada bilangan penjumlahan pengurangan yang berurutan, kita kerjakan yang di depan dulu. Jadi kita perhatikan urutannya. Jadi pertama kita lihat aturannya dulu, kemudian kita menentukan dengan urutan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Jadi yang mana dulu yang dikerjakan, yaitu yang di depan dulu. Asal udah kita lihat dengan aturan yang berlaku. Contohnya, dalam kurung ya, negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurangi 10 kali 7. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Kita kerjakan dalam kurung dulu. Negatif 20 ditambah negatif 13, maka hasilnya negatif 33. Dibagi dengan 3 dikurangi dengan 10 dikali negatif 7. Jadi hasilnya negatif 70. Seperti itu. Nah, terus ini ada pembagian dan ada pengurangan. Yang kita kerjakan mana dulu? Yang pembagian dulu, baru yang pengurangan. Seperti itu. Nah, udah paham kan untuk perkalian pembagian serta operasi hitung campuran bilangan bulat? Jika sudah paham atau sudah ingat yang dulu ada di SD, Ibu sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih belum paham atau pada LKPD masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.